Baik, bismillah. Baik kepada Bapak Ibu, sebelum saya ingin memulai acara, izinkan saya untuk mengucapkan pantun terlebih dahulu. Boleh? Kalau saya mau pantun dibalasnya apa? Cakep, terima kasih udah dibilang cakep ya. Birunya laut seperti kolam, ikan hiu pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Daun-daun tidak mungkin terjatuh jika tidak ada yang menggerakkan. Debu-debu yang berterbangan tidak mungkin terjadi jika tidak ada yang menggerakkan. Begitu pula dengan pertemuan kita di sore yang indah ini, tidak mungkin terjadi jika tidak ada yang menggerakkan. Untuk itu sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur dan puji syukur kita kepada Sang Maha Penggerak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bisa berkumpul dan hadir hari ini Minggu 9 Maret 2025 di Badan Penghubung Pemprov Kalimantan Selatan di Jakarta. Berada di acara pengajian dan buka puasa bersama dengan tema membangun ilmu dan amal di bulan Ramadan. Belajar dari Syekh Arsyad Al-Banjari yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, perkenalkan nama saya Mikdad Aska. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya asli Banjarmasin dan sekarang saya tinggal di Ciputat. Sekarang saya menjadi Master of Ceremony yang akan memandu acara hingga selesai. Baik, untuk kelancaran jalannya acara, mari kita awali pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kulliyatis solihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Bazar dan juga sari tilawah oleh Fariha. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته يبين لكم آياته لعلكم تهتدون يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Bazar dan Fariha yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang juga mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu oleh Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Jabodetabek kepada yang terhormat Dr. A.M. Pahir. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was-samawati wal ard a'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak, Ibu-ibu, Pak Basmi, Pak Ardiansah, Pak Ritonga, saya urut tadi dengan Pak Saprudin, Pak Sahrani Budi juga alhamdulillah bisa datang. Bapak-bapak sekalian, ada Ibu Fahira di sini, terima kasih Ibu berkenan. Alhamdulillah kita bisa
bertemu. Ini menyelenggarakan pengajian kedua ini kita. Alhamdulillah bisa banyak berhadir dan saya bersyukur antusiasmenya kalau dilihat dari list itu lumayan panjang itu. Alhamdulillah. Artinya kegiatan kita diminati oleh bubuhan Banjar yang ada di Jabodetabek ini. Mungkin kalau yang dari sana, dari agak jauh-jauh itu merasa nyaman, mungkin lebih banyak lagi yang bisa datang ini. Tapi alhamdulillah lah. Dan kita bersyukur juga bahwa kantor penghubung ini selalu tersedia. Kita ucapkan terima kasih kepada kepala kantor dan juga teman-teman yang di sini yang selalu menyediakan diri untuk tempat silaturahmi orang-orang Banjar yang ada di Jabodetabek. Kita terima kasih juga, ini Ustadz punya waktu ini, Ustadz Rifki punya waktu, ini kita negosiasi kemarin tuh soal waktu soalnya. Jadi terima kasih beliau berkenan dan memiliki waktu dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan tausiah, nasihat, lalu kemudian ilmu serta nilai kemanfaatan dari apa yang akan disampaikan oleh beliau. Ada dua hal saja, ini karena saya dikasih waktu cuma 3 menit, hanya 2 hal saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan sehingga bisa terlaksana acara ini dengan baik. Saya melihat misalnya ada di sini ada Bang Suhai, ada Pak Agus dari Bang Kalsel, terima kasih. Ini sayang Pak Karli tidak bisa hadir ini, beliau lagi sakit. Gitu. Terus Ibu Nurul juga, terima kasih Ibu Nurul. Bu Ani, Pak Saf, ini tradisional sponsor. Siapa lagi Pak Saf? Bu Fahira, terima kasih Bu Fahira dukungannya. Dan ini istilahnya gawi bersama. Jadi jangan pernah ini beranggapan bahwa ini gawi hanya perorangan. Ya, silakan diatur dulu. Ya, diberi ruang buat yang datang belakangan. Jadi kita ini cara-cara berakatan binanya. Dan karena ini gawi bersama, jadi kita nikmati bersama. Dan ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah yang kedua, pengajian kita kedua. Insya Allah nanti pengajian ketiga kalau tidak salah bulan apa? Setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Dan kita perlu juga dukungan ini biar ramai lagi orang datang ke sini. Jadi dukungan semua. Jangan ragu-ragu. Nah ini mungkin nanti ditayangkan di sini nomor rekening. Nah, Bu Haya ini soal gawinya Bu Haya ini. Nomor rekening yang bisa tempat kita untuk menyumbang untuk kegiatan bersama ini, untuk kebersamaan ini. Jadi selain tadi yang saya sampaikan para sponsor tradisional, pendukung tradisional, kita juga bepupuan istilahnya. Masih ingat lah bahasa bepupuan. Nah, gotong royong. Jadi ini karena ini adalah kerja kita bersama. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, insya Allah bulan April nanti, akhir April, meskipun sudah kita canangkan tanggal 27, tapi kita berharap nanti para petinggi dari Banua bisa berhadir. Kemarin secara khusus kita menyampaikan undangan di hadapan halayak kepada gubernur yang baru untuk bisa datang. Kebetulan pada waktu itu dua-duanya hadir, gubernur dan wakil gubernur,
Dan kita minta beliau bisa berhadir karena itu adalah berhadir untuk bersilaturahmi dengan bubuhan yang ada di Jabodetabek ini. Jadi berharap nanti kita bisa menerima banyak mereka yang bisa datang pada silaturahmi. Tahun kemarin ya kita sekitar 2000-an lebih lah bisa hadir, dan mungkin tahun ini kalau bisa lebih banyak lagi, alhamdulillah. Insya Allah tempatnya sama di Manggalawana Bakti. Kita terima kasih Pak Kardiansa, itu pendukung tradisional yang selalu memberikan kontribusinya sehingga kegiatan-kegiatan kita di Jabodetabek ini bisa berlangsung dengan baik. Ya tentu Bang Kalsel juga selalu mendukung acara ini, terima kasih. Nah, kita juga secara perseorangan mudah-mudahan bisa mendukung. Makanya nanti terserah dukungannya diarahkan kemana, tapi nomor rekeningnya sudah disediakan. Nah, dan itu lumayan. Nah, sudah ada. Alhamdulillah. Ini dan kita menggunakan Bang Kalsel soalnya. Jadi ini adalah, jadi silahkan dicatat langsung, dan ini adalah kerja atau gawi kita bersama. Jadi harapannya bisa disalurkan. Ada satu lagi sebenarnya kita masih punya program luar biasa, yaitu Alkah kita, program Alkah kita. Sudah ada transaksinya tetapi bayarnya nyicil. Nah, untuk keseluruhan sebenarnya kita memerlukan sampai sekitar 12-13 miliar. Banyak ya, tapi kalau kita mau berjuang memang harus seperti itu. Alhamdulillah kita sudah dapat 5. Nah, kita masih memerlukan 8 lagi. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan dukungan juga, baik dari kita sendiri maupun nanti dari pemerintah maupun dari pengusaha-pengusaha. Karena itu semuanya ditujukan buat warga Jabodetabek, warga Banjar yang ada di Jabodetabek, dan semuanya gratis. Bayangkan kalau umpamanya sekarang ini untuk pemakaman lumayan mahal. Ada yang sudah tumpang 5 soalnya. Jadi kita sudah transaksi, hanya saja kita harus nyicil. Dan kita harus menyelesaikan 2026. Jadi mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari kita semua. Jadi sekali lagi, ini nomor rekening itu sangat diperlukan oleh kita untuk menyalurkan sumbangan kita. Ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lebih banyak nanti menyimak, mendengar, belajar dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifki. Dan saya sebenarnya tempat saya dulu tidak jauh-jauh banget dari Pak Rifki. Sekarang di Pamulang, saya dulu pernah di Ciputat, jadi saya tahu tempat beliau, kira-kira seperti itu. Dan terima kasih Pak Rifki lagi, kita menunggu tentu tausiah sekaligus berbagai nasihat nanti terkait dengan tema yang akan disampaikan. Dan temanya sangat menarik, dan ini Pak Rifki ini, Ustadz Rifki dari mana sih aslinya? Aslinya dari mana? Nah, tapi urusannya Syekh Ahmad Al-Banjari. Jadi ini menarik ini, bagaimana orang Jawa dan Sumatera melihat orang Banjar dan ulama besar dari Banjar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. A.M. Pahir atas sambutannya. Sambutan yang kedua, mari kita panggilkan kepada yang terhormat Ibu Fahira Idris S.E.M.H. selaku anggota DPD RI Dapil Prof DKI Jakarta. Kepada Ibu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul udatan min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Saya akhirnya bisa bertemu dengan Bubuhan Banjar, seluruh keluarga besar Bubuhan Banjar. Kepada yang saya hormati Bapak Haji A.M. Fahir, Ketua Umum, yang saya hormati Bapak H.M. Basmi Sarman, yang saya hormati Bapak Karlian Syah, yang saya hormati Bapak Haji Syamsul Fauzi, yang saya hormati Bapak Haji Syafruddin, yang saya hormati Bapak Ibu Hayatun Nufus, dan juga Bapak Haji Sahbirin Nur, dan juga Pak Kiai Haji Rifki Muhammad Fatki, ya, dan juga Kepala Kantor dan seluruh Bapak Ibu yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya hari ini begitu senang bisa ketemu kembali karena terakhir saya tuh datang ke acara Bubuhan Banjar itu waktu kakek saya masih hidup. Kebetulan kakek saya Kiai Haji Hasan Basri, dulu mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia 3 periode. Dulu setiap setelah Lebaran kami biasanya saya masih datang ke acara yang di gedung Sarbini Pak Ketua, di gedung yang bulat itu, ya. Tapi setelah ibu saya juga meninggal dunia karena yang garis dari Banjarmasin tuh ibunda. Ibu saya tuh lahir di Banjarmasin, kakek saya dan nenek saya pun juga asli Banjarmasin. Kalau kakek saya Muara Tewe, nenek saya Kandangan. Nah tapi ibu saya menikah dengan orang Sumatera Barat. Tapi kalau saya sendiri lahirnya di Jakarta, makanya saya dapil DPD RI-nya, dapil DKI Jakarta. Salam kenal untuk semuanya, salam hormat. Mudah-mudahan kita bisa menyambung tali silaturahim. Kalau tadi Pak Ketua kan bilang katanya udah ada nomor rekening ya. Ini kebetulan saya bawa langsung nih Pak Ketua. Mudah-mudahan bermanfaat. Di kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin memberikan piagam penghargaan DPD RI kepada yang terhormat Pak Ketua boleh. Izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh hormat dan rasa bangga, saya berikan piagam penghargaan DPD RI kepada yang terhormat Bapak Haji A.M. Fahir, Ketua Umum Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Jabodetabek. Terima kasih banyak Pak atas kerja kerasnya, kerja cerdasnya dan kontribusi nyatanya untuk Bubuhan Banjar kita. Mudah-mudahan saya diizinkan masuk ke dalam keluarga Bubuhan Banjar. Terima kasih. Dan yang kemudian mana? Oh penyerahannya ya. Ini pertanggungjawaban publik. Bu Haya, sini Bu Haya. Depan Bu Haya. Langsung terima Bu Haya. Siap. Jadi tidak pakai melalui pakai dia lagi. Masih banyak. Ibu dulu. Ada Bu Haya. Ya. Oh ya Bu Haya sekalian deh. Yang tersayang Ibu Hayatun Nufus. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Basmi Sarman. Ini kita terakhir ketemu di acaranya Bang Suhai. Yang terhormat Bapak Haji Syafruddin HN Pogo.
Selanjutnya untuk organisasi kerukunan Bubuhan Banjar Jabodetabek, ini saya menyerahkan ke Pak Ketua lagi. Dan terakhir untuk Pak Kiai Rifki Muhammad Fatkih MA. Alhamdulillah saya sudah memberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk Bubuhan Banjar ini. Kebetulan saya selain jadi anggota DPD RI, saya punya kekhususan ini fokus ke advokasi kesehatan. Jadi kalau ada orang Bubuhan Banjar di Jakarta, Pak Ketua, seandainya kesulitan masuk akses rumah sakit, nanti bisa hubungin saya, bisa dimudahkan. Saya juga punya ambulans Pak Ketua, nanti kalau dibutuhkan saya bisa bantu juga. Dan karena punya LBH, kalau ada masalah hukum bisa saya bantu juga insya Allah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fahira. Ada cerita menarik. Ini karena beliau tadi menyebut kakek. Ada cerita menarik ketika saya penugasan pertama sebagai diplomat muda di Baghdad, Irak. Waktu zamannya Saddam Hussein. Kakek beliau datang. Dan saya undang ke rumah. Jadi waktu itu ibu saya juga kebetulan ada di sana. Terus kakek beliau mengatakan, ikam kada usah ngalih-ngalih, aku asal ada iwak karing gak cukup. Jadi ibu di dapur, iwak karing itu nang larang di sini. Karena ngalih mencarinya iwak karing harus impor dulu. Nah itu cerita ketika saya menerima dan kemudian menjamu kakek beliau, karena waktu itu, karena beliau ketua MUI, beliau diundang oleh Saddam Hussein, waktu itu presiden Irak, untuk para ulama, ulama dari negara Muslim yang ada di dunia, didatangkan ke sana khusus, dan salah satunya adalah kakek beliau. Jadi saya ingat ketika, nah begitu juga dengan ayah beliau, sebenarnya saya sering komunikasi. Waktu beliau masih menteri, dan saya waktu itu di kabinet, jadi alhamdulillah, nah ini silaturahminya berlangsung terus. Terima kasih dukungannya Ibu, terutama ini ada Dokter Eka, ada Dokter Mukhlis. Nah itu dua dokter yang nanti ada orang hukum nggak di sini? Setidaknya nanti kalau ada yang nah ada Bu Ani ini. Nah, ini. Jadi silakan ya, kita alhamdulillah dengan seperti ini kita semakin bisa saling berkontribusi, saling mendukung satu sama lain. Pak Sarhani Budi juga terima kasih dukungannya Pak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu keharmonisan dan kehangatan yang sangat luar biasa ya. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan pengajian dan buka puasa bersama dengan tema membangun ilmu dan amal di bulan Ramadan, belajar dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Namun sebelum itu saya akan membacakan biodata diri dari yang nama Dr. Kiai Haji Rifki Muhammad Fatkih MA, alamatnya di Ribat Bil Mustofa, Jalan Salak 2 RT 003. Nomor WhatsApp-nya dia 0822 2345 8877. Pekerjaan dan pengabdian, PNS dosen S1, S2, S3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Khodim Ribat Bil Mustofa, Pamulang, Tangerang Selatan. Narasumber kajian rutin tafsir dan hadis di sejumlah masjid dan majelis taklim di Jabodetabek. Riwayat pendidikan, S3 Hadis dan Tradisi Kenabian Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2 Hadis Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
dan S1 Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oleh karena itu, dengan rasa hormat kami undang kepada Dr. Kiai Haji Rifki Muhammad Fathi MA untuk menyampaikan materinya kepada Bapak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. A.M. Fahir, yang saya hormati Ibu Fahira Idris, ibu-ibu, bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini saya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang baik dari Banjar yang tinggal di Jabodetabek. Semoga silaturahim kita berlanjut sampai nanti di surga kelak. Kira-kira duluan bapak apa ibu yang masuk surga, Pak? Nah, itu. Kira-kira duluan bapak apa ibu yang masuk duluan surga? Kata Nabi SAW, ini Nabi yang bilang. Beliau cerita sama Sayyidah Aisyah. Aisyah, ketahuilah bahwa orang pertama yang ada di belakangku itu adalah perempuan. Jadi bapak jangan kegeeran, Pak. Iya, nanti ibu-ibu ini yang duluan masuk surga. Bahkan ada besok kita laki-laki itu, Pak, mau masuk surga itu kita berhadapan dengan 4 perempuan. Wah, kok astagfirullah. Ini bayangannya 4 perempuan apa ini? 4 perempuan itu ibu, kemudian anak perempuan, kemudian istri, kemudian saudara perempuan. Begitu kita masuk surga, Allah bertanya dulu kepada anak perempuan kita atau saudara perempuan kita. Bertanya, apakah dia memperlakukan kamu, saudaranya perempuan, apakah dia melindungi kamu, saudara perempuan? Kalau jawabannya iya, baru kemudian ganti ke yang kedua. Kalau jawaban yang pertamanya enggak, saudara saya tuh enggak peduli sama saya, padahal saya perempuan butuh perlindungan. Itu udah langsung ada urusan sendiri. Yang kedua, anak perempuan. Ditanya, gimana kamu, apakah kamu dididik dengan baik oleh ayahmu, dari agama oleh ayahmu? Jawabannya iya, maka yang ketiga ibunya. Apakah kamu ridho anakmu masuk surga? Oh iya, itu anak saya berbakti kepada saya. Yang keempat istri. Nah, ini yang paling berat. Kalau istrinya bilang, wah dulu suami saya pelit, dulu suami saya galak, nah itu bermasalah. Makanya kemudian kita bapak-bapak itu sangat bergantung sama ibu-ibu untuk masuk surga. Maka berbaik-baiklah kita kepada istri kita. Allahumma, mudah-mudahan semuanya ini kita tergolong suami-suami yang bukan takut istri, tapi baik sama istri. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk mengingatkan kembali, merefresh ingatan, pengetahuan Bapak Ibu dulu waktu ngaji di mana, berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu membangun ilmu dan amal, belajar dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Tapi saya mau sampaikan sedikit saja, ternyata saya punya irisan sama Pak Fahir itu ada banyak ternyata, Pak. Yang pertama irisannya sama-sama Ciputat. Yang kedua irisannya saya biasa menemani ibu-ibu yang dipimpin oleh Bu Yasmin pengajian setiap sebulan sekali, ibu-ibu Kemenlu. Yang ketiga tadi saya dengar soal Baghdad ya Pak ya. Jadi almarhum bapak saya itu S1-nya di Baghdad, Pak. Tahun 70 sampai 74 di Baghdad.
bersama dengan Kiai Munzir Tamam MA, Ketua MUI Jakarta waktu itu yang di Klender. Jadi irisan kita semua itu ada beberapa. Kemudian dengan Banjar tadi, kenapa kok saya Banjar? Saya punya guru saya itu muridnya Tuan Guru Ijai, Tuan Guru Guru Ijai, guru sekumpul, ya, Tuan Guru Zaini. Nah itu guru saya berguru kepada beliau. Saya belum sempat menemui beliau, beliau sudah wafat. Nah Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu karya Syekh Arsyad itu satu karyanya disebut Tuhfatur Raghib. Kalau tadi kitab Sabilul Muhtadin itu kitab fikih, ya fikih Syafi'i yang beliau karang. Beliau itu belajar di Makkah lebih dari 30 tahun, Syekh Arsyad. Jadi ilmunya sangat luas. Beliau muridnya Syekh Murtado Az-Zabidi yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh pada keilmuan Islam di belahan dunia ini. Nah, beliau menyusun kitab, salah satunya adalah Tuhfatur Raghibin. Salah satu kitab akhlak, kitab budi pekerti. Di dalam kitab itu ada kalimat seperti ini. Al-ilmu wal amalu syai'ani muta'alliqani. Ilmu dan amal itu adalah dua hal yang saling tergantung. Wal imanu la yakmulu illa bil ilmi sahihi wal amali sahihil muwafiqi lisyari'ati. Dan iman tidak akan sempurna kecuali jika disertai dengan ilmu yang sah, ilmu yang benar, dan yang kedua oleh amal yang saleh yang sesuai dengan syariat. Saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih, ilmu yang benar itu seperti apa? Hari ini kita itu ada namanya istilahnya apa? Artificial intelligence. Hari ini kita disuguhkan oleh informasi yang banyak sekali, yang itu tidak semuanya benar, bahkan banyak tipu-tipunya, banyak hoaxnya dan seterusnya. Banyak manipulasinya dan seterusnya. Maka ilmu yang benar, ilmu yang sahih adalah yang pertama ilmu yang bersumber dari zat yang maha benar. Apa itu? Al-Quran. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersenyawa satu frekuensi membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya punya guru namanya Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir. Beliau bilang begini, salah satu maksiat lisan kita, salah satu kedurhakaan lisan kita adalah dalam satu hari kita tidak gunakan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah kalimatul haq. Itu adalah kalamullah. Sehingga kalau sehari kita bicara banyak 24 jam tapi tidak membaca Al-Quran, maka itu sama saja kita tidak syukur diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk senantiasa membaca Al-Quran. Paling sedikitnya berapa ayat, Bu? Baca Quran itu? Pak. Halo. Paling sedikit baca Quran berapa ayat? Wih, keren sekali 1 juz. Paling sedikitnya berapa ayat, Bu? Ada yang bilang 50. Ya. Kata Imam Abu Thayyib Al-Makki, paling sedikit membaca Al-Quran itu 3 ayat. Karena surat paling pendek di dalam Al-Quran 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi bapak-bapak nggak boleh tuh, bukannya nggak boleh, tidak sepatutnya. Misalnya mengimami sholat tarawih, habis waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Ada nggak yang begitu? Ah, kata Imam Abu, lanjutkan 2 lagi ayatnya. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu akbar, baru turun.
Jadi yang pertama, ilmu yang benar adalah yang bersumber dari Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengakses Al-Quran? Tentu melalui yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran turun kepadanya. Yang kedua, melalui sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baru melalui para ulama-ulama. Kita tidak memiliki kemampuan, kapasitas untuk mengakses langsung Al-Quran dalam rangka memahami kandungannya. Kalau hanya membaca, bisa. Tapi kalau untuk memahami kandungannya, kita butuh penjelasan dari para ulama. Maka ilmu yang benar adalah ilmu yang diambil melalui mata rantai yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Arsyad Banjar, ilmunya itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad, bukan hanya ilmu. Beliau nasabnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ilmu yang sahih, ilmu yang benar adalah ilmu yang bermanfaat. Yang sedikit bermanfaat itu jauh lebih baik daripada yang banyak tapi tidak memberikan apa-apa, atau bahkan naudzubillah min dzalik, memberi madarat kepada orang lain. Maka ilmu itu harus dibangun berdasarkan asas manfaat. Dulu guru kita mengajarkan, kita kalau mau belajar sesuatu, itu manfaatnya apa? Misalnya, kapan kita belajar sholat? Ya kalau mau sholat. Kapan belajar puasa? Ya kalau mau puasa. Kapan belajar misalnya zakat pertanian? Ya bagi yang bertani, kalau yang nggak bertani, nggak ada manfaatnya belajar zakat pertanian. Kecuali memang dia yatasadda li irsyadin nas. Dia disediakan untuk memberikan petunjuk, maka dia harus tahu seluruh pengetahuan yang disediakan untuk kemaslahatan masyarakat. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan ilmu yang sahih atau indikator ilmu yang benar itu adalah satu, bersumber dari Al-Qur'an. Yang kedua, dari baginda Nabi Muhammad SAW dan para pewarisnya. Yang ketiga, ilmu itu adalah ilmu yang manfaat. Inilah ilmu yang sahih. Nah, ilmu yang sahih ini akan kita dapatkan, akan kita ambil sejak kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu itu dari buayan sampai kita ke liang lahat. Maka alhamdulillah kita semua bersyukur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang warisan ilmunya itu banyak dan kaya. Ya, ada ulama-ulama di sekitar kita. Saya tadi sempat cek biografinya Syekh Arsyad. Ternyata Syekh Arsyad itu punya kontribusi membenarkan kiblat 3 masjid di Jakarta ini. Masjid Luar Batang, Masjid Jembatan 5, dan Masjid Pekojan, Said Uthman. Itu artinya apa? Ilmunya manfaat. Yang kedua, amal. Amal yang baik disebutkan oleh Arsyad adalah al-amalus salih. Amal salih. Apa artinya salih, Bu? Baik. Khair, baik. Hasanah, baik. Thayyib, baik. Bir, baik. Oke, itu beda-beda. Mau kasih sedikit saja. Saya mulai dari khair. Khair adalah kebaikan yang universal. Siapapun menganggap itu baik. Mau agamanya apapun, tidak beragama sekalipun, bahkan tidak bertuhan sekalipun, menganggap itu baik, itu namanya khair. Contoh, cinta, khair. Damai, khair. Adil, khair. Pokoknya semua yang orang menganggapnya itu secara keseluruhan universal itu baik, maka itu khair namanya. Lawannya khair, syar. Semua nganggap buruk. Nggak ada yang bilang ini baik, itu syar. Mencuri, mengambil hak orang.
Yang baru saja apa? Korupsi hampir 1.000 triliun, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah terima taubat mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya pastikan dikasih kesempatan taubat, Bu. Ya. Yang kedua, amal itu adalah ma'ruf. Ma'ruf adalah kebaikan yang dikenali dan disepakati. Ma'ruf di Banjar belum tentu ma'ruf di Pamulang. Ma'ruf di rumah Bapak belum tentu ma'ruf di rumah saya. Saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu ke rumah saya di Pamulang sudah disediakan tapi belum dipersilahkan, langsung minum. Nggak apa-apa, asal sudah disediakan. Tapi kalau Bapak Ibu ke rumah mertua saya di Jogja sudah disediakan, belum dipersilahkan, jangan disentuh. Itu apa? Ma'ruf di Pamulang, mungkar di Jogja. Ya, sering tuh mertua saya lupa, udah disediain tuh, tamunya nggak berani nyentuh karena belum dipersilahkan. Begitu tamunya mau pulang, baru inget dia, oh belum dipersilakan, silakan sana, monggo. Telat. Ya karena apa? Karena adatnya beda. Nah maka di dalam Al-Quran hubungan suami istri itu disebut dengan kata ma'ruf. Ashiruhunna bil ma'ruf sama bashirhunna bil ma'ruf. Sama istri itu hubungannya kesepakatan yang tidak tertulis. Misalnya Bapak ada suami bertengkar sama istrinya. Datang ke rumah saya. Saya pertanyaan sama satu. Bapak sudah berbuat baik sama ibu? Oh sudah berbuat baik. Apa kebaikannya? Saya sudah ngasih belanja. Berapa uang belanjanya sebulan? Ada 3 juta. Kata istrinya, itu mah cemilan bukan uang belanja. Itu berarti belum ma'ruf. Karena belum disepakati. Yang satu nganggapnya cemilan. Ya. Nih. Ini saya buat bapak-bapak. Ibu-ibu tutup telinganya. Buat bapak-bapak, Pak, haknya harta itu cuma satu, dibelanjakan. Ibu tutup telinga, ini buat bapak. Haknya harta itu dibelanjakan, tasarruf. Nomor satunya tasarruf, membelanjakan harta itu untuk nafkah istri dan anak. Nomor satu. Kalau ada lebihnya baru zakat. Kalau ada lebihnya, dan itu pun sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab, nafkah. Kalau kurang lagi, sodakoh. Ya kan gitu. Nomor satunya itu adalah nafkah istri dan anak. Makin banyak ngasih nafkah, makin bagus. Makin banyak. Jadi apa? Kalau kita membelanjakan istri kita dengan baik, itu maka kita menunaikan hak harta dengan baik. Ini buat ibu. Bapak tutup telinga. Nafkah itu adalah dalil buat istri, itu adalah yang murah. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Dikasih 20.000, alhamdulillah. Jangan dibalik. Dalil ibu dipakai bapak, dalil bapak dipakai ibu. Kata ibu, Pak, belanja itu harus yang banyak sebanyak-banyaknya. Karena hak harta itu dibelanjakan. Bapaknya pakai dalil istri, Mah, dikasih nafkah itu, alhamdulillah. Iya, sama kayak dalil tamu sama dalil tuan rumah. Dalil tuan rumah itu adalah apa? Muliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Muliakan tamu. Dalilnya tamu. Tamu itu ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayat. Dibalik nih. Si tamu pakai dalil tuan rumah, tuan rumahnya pakai dalil tamu. Ibu datang ke rumah saya, Pak Rifki, saya ini tamu. Saya suka ikan, apa tadi Pak? Ikan karing, sop buntut, segala macam. Tolong sediakan, saya tamu. Si tuan rumahnya pakai dalil tamu. Tamu itu kayak mayat, ini ada air putih, minum. Nah, itu kadang kita tuh suka salah pakai dalil. Ya, dalil apa dipakai buat apa. Itu namanya ma'ruf. Jadi ma'ruf itu sifatnya lokal. Makanya di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi baru wa ya'muruna bil ma'ruf. Ajak orang untuk berbuat sesuatu kebaikan yang universal. Keadilan, kejujuran, semuanya cinta kasih, kedamaian. Baru yang ma'ruf, baru yang lokal sifatnya. Yang ketiga, amal itu ada namanya bir. Bir adalah kebaikan yang menyelamatkan. Amal yang menyelamatkan, makanya birrul walidain.
Birrul walidain itu adalah berbuat bakti sama orang tua. Dan orang yang durhaka sama orang tua, itu kata Nabi SAW apa? Disegerakan hukumannya di dunia. Hukumannya bagi umat Nabi Muhammad itu ditunda nanti di akhirat. Kecuali birrul walidain, kecuali uququl walidain. Durhaka sama orang tua, pas sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya pesan sama ibu-ibu, Bu, tiap malam ikrar. Tiap malam ikrar, ya Allah, saya ridho sama anak-anak saya. Supaya apa? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada di ridhonya orang tua. Ibu ridho, aman itu anak kita. Dah? Nah, itu bir. Yang keempat, ada amal namanya amal salih. Nah ini, amal salih itu amal yang mengandung nilai kepatutan, kelayakan. Contoh, misal, saya mau kasih contoh Bu Fahira deh. Ya. Bu Fahira itu penghasilannya 1 bulan 10 miliar. Kok nggak ada yang aminin? Masya Allah. Ya Allah. Oke, saya ganti deh. Kok nggak ada yang aminin? Diaminin kan namanya penghasilan itu bukan gaji dari bisnis, dari apa ya. Tapi kemudian Ibu Fahira sedekahnya sebulan 100.000. Soleh apa bukan? Bukan. Kenapa? Nggak pantas. Rezekinya banyak, melimpah, sedekahnya 100.000. Kita yang usianya sudah di atas 40, dalam Al-Quran kan disebut, usia 40 tuh harus begini. Harus banyak syukur, hanya harus berbuat sesuatu yang diridhoi Allah. Tapi perbuatannya biasa-biasa saja. Itu kalau menurut definisi itu, dia belum beramal soleh. Maka kita semua tidak bisa mengukur kesalehan kita, nggak bisa. Kita mengukur kesalehan orang. Wah, orang itu nggak soleh, nggak bisa. Kenapa? Karena amal orang itu masing-masing. Kata Imam Malik, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaqo. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang kuat sedekah, nggak kuat puasa. Ada yang kuat sholat malam, nggak kuat puasa. Ada yang kuat puasa, nggak kuat belajar. Ada yang kuat kerja. Amal itu orang masing-masing. Sehingga apa? Kita hanya bisa menentukan kesalehan kita, memilih kesalehan kita, kepantasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama. Maka amal soleh itu senantiasa dibarengi dengan awalnya iman. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Karena masing-masing kita beda, maka beramal solehlah yang sesuai dengan syariat. Al-muwafiqu lisyariah. Apa maksudnya amal soleh sesuai dengan syariat itu? 1. Asyariatu maslahatun kulluha. Yang namanya syariat itu pasti mengandung maslahat. Kalau nggak maslahat namanya bukan syariat. Bapak sholat, nggak bisa berdiri. Ya jangan berdiri, duduk. Sebab kalau maksa berdiri, tambah bengkak mungkin kakinya. Atau malah jatuh. Itu kalau kita lanjutkan namanya kita tidak sedang melaksanakan syariat. Tapi justru sedang melanggar syariat. Karena apa? Syariat itu kuncinya 1. Maslahah. Mengandung kemaslahatan. Tadi Ibu Fahira menyampaikan ada bapak-bapak yang mau kesulitan punya akses kesehatan. Dibantu. Itu namanya amal soleh. Maslahah. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Fahira bisa senantiasa beramal soleh. Amin. Dan maslahannya melebar kemana-mana. Amin ya rabbal alamin. Saleh. Harus sesuai dengan syariat. Itu apa? Mengandung kemaslahatan. Yang kedua, amal soleh itu dia disebut amal soleh apabila sesuai dengan tuntunan. Bukan mengikuti nafsu. Ramadan kita diajarkan untuk hidup sesuai aturan dan tuntunan. Bapak, ibu-ibu, kalau di luar Ramadan kita minum karena haus. Kita makan karena lapar. Bulan Ramadan? Enggak. Kita makan dan minum karena perintah. Kita tidak makan, tidak minum karena perintah. Iya kan? Maka maghrib berkumandang nih. Berapa menit lagi? Enggak, sampai 2 hari Pak, sebentar. Nanti maghrib berkumandang, misalnya Bapak lagi di jalan, Ibu lagi di jalan. Terus bilang begini, saya buka di rumah aja.
Saya kuat kok. Ini bukan soal kuat. Allah perintahkan untuk hentikan puasamu tsumma atimmus syiyama ilal lail. Lalu Rasulullah ngasih sunnah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Nanti malam, contoh nih misal aja. Tapi kalau kejadian alhamdulillah. Nanti malam kita mau ditraktir sama Pak Fakhir sate Senayan jam 12 malam. Kira-kira kejadian gak ya? Ya ini contoh aja. Makan, ngobrol, 1:30 pulang. Sampai di rumah jam 2 tidur. Jam 4, 3:30 dibangunin sama istri. Pak, bangun, sahur. Terus kita bilang gini, tadi malam saya udah makan, kenyang, papa nggak sahur. Nanti bangunin subuh aja. Itu sejak awal puasanya gagal. Kenapa puasanya gagal? Karena dia beragama, beribadah, nuruti nafsu. Padahal Nabi bilang tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Sahur itu nama waktu, Pak. Waktu sahur. Jadi kalau makan jam 1, jam 2 itu bukan makan sahur, makan malam. Jadi tetap harus sahur. Meskipun dengan segelas air putih, sepiring nasi beserta lauk pauknya. Sama aja ya. Iya, 2 kali itu. Nah itu namanya kita beribadah sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan aturan. Nggak semaunya sendiri. Contoh, habis sholat kita baca tasbih, takbir, tahmid berapa? 33 kan? Mau dilebihin 71. Atau dikurangi 22. Enggak. Aturannya 33, ya sudah 33. Nah kita diatur untuk itu tuh. Ikuti aturan yang berlaku. Ikuti tuntunan. Maka amalnya jadi amal soleh. Kalau kita berbuat semau-maunya, ya namanya bukan amal soleh. Karena amal soleh itu mensyaratkan tuntunan. Contoh paling sederhana, ini yang populer nih Pak. Saya mau nanya sama ibu-ibu Bapak. Minum duduk sama minum berdiri bagusan mana? Nah, kata siapa? Iya. Saya kasih tahu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Judulnya Babus Syurbi Qa'iman. Bab minum berdiri. Tahu Sahih Bukhari? Sahih Bukhari itu disepakati oleh ulama kitab paling sahih sesudah Al-Quran. Ya, kitab hadis paling sahih nomor 1. Di dalam Sahih Bukhari itu ada Babus Syurbi Qa'iman. Bab minum berdiri. 2 hadis. Hadis yang pertama. Sayyidina Ali itu di Kufah minum berdiri. Kemudian Sayyidina Ali bilang begini, ada ya orang nggak suka orang lain minum berdiri. Padahal yang saya lakukan ini yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Sayyidina Ali minum berdiri. Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Ali wudhu. Wudhunya tuh duduk. Wudhu. Setelah wudhu, ada air sisa wudhunya, Sayyidina Ali berdiri. Kemudian Sayyidina Ali minum air sisa wudhu itu, diminum. Berdiri itu. Terus Sayyidina Ali bilang hal yang sama. Kana nasu yakrahuna ahadahum ayyashraba qa'iman. Ada orang-orang yang tidak suka saudaranya atau orang di antara mereka minum berdiri. Padahal yang kamu lihat, saya sekarang minum berdiri, itu yang aku lihat Nabi minum berdiri. Berdasarkan hadis itu, minum duduk dan minum berdiri itu sama. Bukan kemudian minum berdiri itu tabu, enggak. Yang enggak boleh itu minum sambil jalan atau minum dalam keadaan tidak tenang. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Qutaibah. Di dalam kitabnya Ta'wilul Mukhtalafil Hadis. Saya enggak minta ibu untuk nanti minum berdiri, enggak. Kalau ada tempat duduk, duduk. Tapi kalau enggak ada, enggak apa-apa berdiri. Yang penting tenang. Yang penting tenang. Sebab apa? Sebab kalau kita ikuti hadis Nabi yang lain, itu suatu saat ada orang berjalan, lalu dia tersedak. Nabi langsung komentar, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kamu jangan minum sambil berjalan. Jadi yang maksud qa'iman kata Imam Ibnu Qutaibah, masyian. Orang Arab kalau bilang kum fi hajatik, itu artinya is'a fi hajatik. Sana kamu jalan. Nah, berdasarkan hal ini, maka kalau beragamanya itu pakai tuntunan, kita eman. Kita akan bilang, kenapa berdiri? Sayyidina Ali minum berdiri. Kenapa duduk? Karena Nabi perintah minum duduk.
Dan Nabi minum air zam-zam itu juga berdiri. Jadi apa yang ingin saya katakan? Saya tidak ingin meminta Bapak Ibu untuk minum berdiri, enggak. Tapi ketika ada orang minum berdiri, jangan dianggap itu dia tidak beretika atau tidak punya akhlak. Siapa yang berani mengatakan Sayyidina Ali tidak berakhlak? Enggak ada kan? Karena dia adalah peniru baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amal yang soleh adalah amal yang mengikuti tuntunan. Yang ketiga, ciri amal soleh adalah amal yang memiliki dampak, yang memiliki pengaruh tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Dan itu syariat. Contoh, Bapak Ibu-Ibu, salat emang manfaatnya buat kita? Enggak. Al-Quran bilang, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Puasa, manfaatnya buat kita? Tidak. Buat orang banyak juga bermanfaat. Zakat, haji dan seterusnya. Pokoknya yang namanya amal saleh itu bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Semakin luas manfaatnya, maka semakin saleh amalnya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun ilmu dan amal, dalam rangka menyempurnakan iman, dan Ramadan itu adalah momentum yang paling tepat untuk kita sama-sama melatih 3 hal kita untuk amal itu. Jadi kalau kata bahasa itu, Ramadan itu berasal dari kata yarmudu. Orang Arab itu kalau di bulan Ramadan yarmuduna aslihatahum, mereka mengasah senjata mereka. Nah, apa yang kita asah di bulan suci Ramadan? 1, iman. Imannya diasah, dibersihkan, dicuci, ya, diperbaharui, ya, yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan kita kecuali Allah, tidak ada yang menyampaikan kita pada cita-cita kita dan anak-anak kita kecuali Allah. La ilaha illallah. Iman. Yang kedua, yang kita asah apa? Akal. Akal kita harus tajam. Baca Al-Quran. Iqra, bacalah Al-Quran. Karena itu siapa yang menghubungkan dirinya dengan Al-Quran, maka hidupnya akan selamat dunia akhirat. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sungguh-sungguh petunjuk. Ya, tanya kalau sekarang itu ada istilah apa? Ada istilah membaca Al-Quran one day one ayat. One day one juz. Oh, masih 1 hari 1 juz. Ya, boleh lah. Kalau saya 1 hari itu setengah juz. Ya. Hari setengah juz. Pagi setengah, malam setengah. Buat tarawih itu setengah juz. Nah, paginya setengah atau sore. Ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran, itu bagian dari kita mengasah akal kita. Dan yang ketiga, kita mengasah spiritual kita. Kita mengasah ruhani kita. Di bulan Ramadan ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat dekat dengan kita semua. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari Syekh Arsyad yang beliau mengatakan iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu yang benar dan amal yang saleh. Mari sama-sama kita penuhi ini 2 ini, ilmunya kita perbaharui, kita terus akses dari orang-orang yang memiliki otoritas dalam ilmu. Otoritas dalam ilmu. Yang nggak boleh dong, saya ngomong soal makanan, saya nggak pernah bikin tahu, nggak pernah. Saya tahu. Nanti kita ada menunya apa, Pak? Bu? Rahasia. Oh. Kira-kira apa? Hah? Sayur. Ya, misalnya sayur asam. Saya tahu sayur asam tuh dari apa? Oh, ada ya jelas daun melinjo, macam. Sama ibu yang punya ilmunya. Saya bikin, ibu bikin. Punya ibu jadi sayur asam yang enak, punya saya jadi sayur asam yang enak. Kenapa? Karena saya nggak punya ilmunya, cuma tahu.
Itulah kalau kita ini bangun tembok. Saya tahu, oh ada batu bata, ada pasir, ada besi, ada itu. Tahu saya. Tapi saya nggak tahu ilmunya. Yang satu tukang bikin jadi tembok yang kokoh, punya saya dari tembok yang runtuh. Kenapa? Saya sekedar tahu. Nah, bedakan antara tahu dengan berilmu. Nah, yang diajarkan oleh Syekh Arsyad adalah punya ilmu yang sahih untuk menyempurnakan iman. Jadi iman dibangun berdasarkan ilmu. Yang kedua, iman didasarkan pada amal yang soleh. Terakhir, Bapak Ibu-Ibu. Di dalam kitab yang sama, Syekh Arsyad bilang begini. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan tambah dengan ketaatan, akan berkurang sebab maksiat. Saya tanya sama ibu bapak, taat itu apa? Patuh. Taat apa? Taat patuh. Nah, taat itu kalau bahasa Arab aslinya, kalau bapak ibu ke tanah suci Mekah, ada orang pakai rompi, di belakangnya ada tulisan mutawwi'. Itu artinya apa? Sukarelawan. Maka taat adalah kepatuhan yang secara sukarela. Enggak mengharap surga, enggak takut neraka. Boleh kita mengharap surga, harus. Boleh takut neraka, harus. Tapi jangan semua ibadah kita karena dua ini. Harus ada yang saya memang beribadah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya hamba harus melaksanakan perintah. Apa itu? Yang wajib diabdi. Sholat, puasa, zakat, haji, itu yang itu. Yang sunnah-sunnah, sholat duha supaya rezekinya lancar. Sholat tahajud supaya naik pangkat, jabatan. Ya. Bu Fahira mau jadi ketua DPD. Nah, sholat tahajudnya banyakin gitu. Boleh, boleh. Ya, sholat taubat supaya dosanya diampuni. Dah. Kemudian yang kedua, maksiat. Amal itu, iman akan berkurang maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu dasarnya nomor satunya nuruti nafsu. Nggak nuruti Allah, dia membanggang. Kenapa sih? Orang nggak nurut sama kita kenapa? Karena dia nuruti kemauannya diri sendiri. Maka dia durhaka kita. Nah, durhaka sama Allah begitu. Di puasa ini kita dilatih untuk nuruti keinginan Allah. Nuruti apa perintah Allah. Bukan nuruti keinginan sendiri. Maka maksiat itu sederhana. Pokoknya kita nggak melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, berarti kita ibadah. Habis ini kita ke Sarinah. Dah maksiat. Ibadah kan nggak niat nyolong, Bu. Ibadah. Ibu ke Ancol, jalan-jalan, ibadah. Yang penting asal nggak maksiat, ibadah. Kunci itu. Ini kita makan. Makan apa nanti? Saya tanya lagi nih. Habis ini kita makan soto Banjar. Tahu soto Banjar? Dapat pahala nggak? Pasti dapat. Kenapa? Karena kita makan yang halal. Kita nggak milih yang haram, itu kita ibadah berarti. Jadi ibadah tuh saking mudahnya. Maka orang kok bisa masuk neraka itu saking maunya masuk neraka. Atau saking nggak mau masuk surga. Kenapa? Masuk surga tuh gampang. Tidur ibadah, diem ibadah, makan ibadah, minum ibadah, jalan-jalan ibadah. Apalagi jalan-jalannya sama pemilik ATM. Iya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Masih ada berapa menit? 12 menit ya. 12 menit untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah karena ini adalah mau ada pertanyaan. Oh. Boleh nanya boleh, tapi kan nggak harus jawab ya. Iya. Silakan. Terima kasih. Mungkin saya kasih kesempatan dua penanya ya. Satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Boleh yang mau dari ikhwan terlebih dahulu, boleh angkat tangan. Atau dari ikhwat, dari akhwat. Dari ibu-ibu. Ada? Oh itu Bapak di Bapak. belakang sana. Bapak peci putih. Itu.
Bapak pensi putih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa hadir di pengajian dan buka puasa bersama hari ini orang Banjar di Jabodetabek. Dan saya tadi tertarik karena judulnya Membangun Ilmu dan Amal di Bulan Ramadan, belajar dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya nama Rudi Firdaus dari Tangerang, asal dari Martapura. Martapura, Ibu Martapura, Abah Kandangan. Tadi saya tertarik dari Ustadz Rifki tentang keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Jadi beliau itu nasabnya sampai ke Rasulullah. Nah biasanya kalau nasab sampai ke Rasulullah kan misalnya guru sekumpul, berarti kan guru sekumpul keturunan beliau kan berarti ada itunya. Nah kenapa Syekh Muhammad Arsyad itu tidak memakai, kalau di Banjar biasanya kan kalau nasabnya sampai ke Rasulullah itu Habib gitu ya. Nah kenapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan keturunannya ke bawah itu tidak memakai itu? Kira-kira kenapa? Apakah ada hubungannya dengan mungkin waktu itu harus dirahasiakan karena Belanda misalnya, wah ini keturunan Nabi harus dibunuh atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang kitab tadi yang disebut apa tadi? Murukil Ubudiyah ya? Murukil apa? Oh, Tuhfatur Rogibin. Yang Tuhfatur Rogibin itu dijadikan nama masjid, salah satu masjid di Banjarmasin ya. Nah itu salah satu karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah dari karangan beliau itu tadi sudah dikutip Ustadz ya tentang apa tadi, amal, ilmu dan amal. Nah saya tertarik sekali tentang ilmu dan amal beliau ini. Dan apakah kalau kita ingin membeli kitabnya ini sudah diterjemahkan atau belum? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada? Dari Ibu? Mau ditampung dulu apa langsung jawab? Silakan dari Ibu sekalian. Oh itu di belakang ada Ibu. Di belakang. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Ratu Abdis dari Bekasi. Abah asal Barabai, Mama Barabai. Dan alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan bubuhannya, keluarga besar Banjarmasin di Jabodetabek. Pak Kiai Rifki, yang ingin saya tanyakan, membangun ilmu dan amal tadi. Tapi banyak sekali di masyarakat ini fenomena masyarakat yang beramal merasa amalannya itu paling benar sendiri. Artinya dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh nenek moyangnya. Sementara kalau amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Tapi mereka tidak mau. Itu saya referensi rujukannya Al-Baqarah 170. Ya, sedangkan kita itu kadang-kadang beramal, jangan ini katanya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi seperti itu? Nah, itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Bunda. Pak Firdaus, yang pertama, ya ada sejarawan UGM namanya Dr. Athoillah. Dia melakukan penelitian tentang Hadrami, orang-orang Arab yang ada di Indonesia. Dia penelitiannya di Leiden. Dia sekarang dosen di UGM. Itu betul Pak. Jadi kenapa ada sejumlah keturunan Hadrami yang tidak mau menggunakan label itu? Karena Belanda. Itu alasannya karena Belanda. Saya baca itu. Ya. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan betul. Termasuk misalnya saya pernah bertanya kepada guru saya, kenapa Sunan Kalijaga kok bajunya pakai baju Jawa, nggak pakai baju putih? Karena kata guru saya pada saat itu ada sentimen anti Arab, di mana Arab waktu itu memonopoli dagang pesisir. Nah sehingga kalau dakwah pakai pakaian Arab ditolak. Jadi itu jawaban dari guru saya yang dia dapat juga dari perpustakaan di Leiden, data itu. Nah yang kedua soal kitabnya apakah diterjemahkan atau belum, saya belum tahu. Yang saya baca masih dalam bentuk manuskrip, ya di digitalnya ada Pak, digitalnya. Nanti kalau Bapak mau saya kasih aksesnya. Bunda Ratu, jadi benar Bu, benar bahwa kita itu
beribadah itu harus ada tuntunannya. Cuman kan tuntunannya itu berjenjang. Kita itu tuntunan berjenjang. Dan saya itu yakin ya, kalau apa yang diajarkan oleh guru kita itu dulu ada dasarnya. Saya mau kasih contoh begini misalnya. Kenapa Bapak Ibu kalau sholat tangannya di sini kan? Bukan dilepas kan? Kenapa? Kenapa begini kok nggak dilepas? Halo? Halo? Pak, kenapa tangannya di sini atau di sini atau di sini? Kok nggak lepas? Karena orang tuanya, gurunya ngajarin begitu, kan gitu. Kalau Bapak jawabnya, oh karena hadis, oh saya mau challenge. Hadis yang tangannya dilepas itu diriwayatkan oleh 9 sahabat. Mazhab Maliki itu tangannya dilepas. Nah, berarti Bunda Ratu, ini kalau menurut saya bukan soal bagaimana hadis itu digunakan, bukan. Tapi bagaimana hadis itu diakses secara bertanggung jawab dari mulai orang tuanya dan seterusnya. Contoh lagi deh. Ini sholat aja saya sholat. Mulai dari ngangkat tangan sampai kita salam itu minimal ada 200 perbedaan. Padahal hadisnya bunyinya apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Betul kan? Alhamdulillahnya Nabi itu berbeda. Kalau sahabatnya di belakangnya ini Nabi yang dibaca iftitahnya beda. Tangannya beda. Nabi kadang begini, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di samping, kadang dilepas. Ngangkatnya beda, naroknya beda, baca Fatihahnya beda, semuanya beda. Nah, jadi apa poinnya menurut saya? Selama kalau dia bilang ini orang tua saya begini, nenek saya begini, selama itu ada dasarnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Yang bermasalah adalah kalau itu tidak ada dasarnya. Mohon maaf, Bu, Ibu, terakhir nih Bu, Ibu, Bu, terakhir ya. Kita itu, kata ulama, almar'u aduwwu ma jahil. Orang itu musuh ketidaktahuannya. Bu, Ibu, bentar lagi nih. Ya. Oh, bagi-bagi kue lapis. Iya. Bu. Nih ya. Kita itu berawal dari tidak tahu, lalu bilang nggak ada, lalu bilang nggak boleh. Nih. Berawal dari nggak tahu, bilang nggak ada, lalu bilang nggak boleh. Contoh. Nggak boleh itu. Doa kok narok padi di atas. Hah? Narok padi di atas bungan. Nabi SAW itu beberapa kali doa menggunakan simbol isyarat. Nih, istisqa. Sorban taruh di kiri. Kemudian tengah-tengah doa pindahin ke kanan. Seret. Kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Majelis Istiqlal yang sebelum Profesor Nasar bilang, itu namanya berdoa menggunakan simbol. Jadi di atas itu supaya apa? Yang punya rumah rezekinya melimpah, makannya terjamin, itu sesuai sunnah. Tapi karena dia nggak tahu, bilang nggak ada, lalu bilang nggak boleh. Jadi adat kita ini itu kebanyakan ada dasarnya. Yang pertama. Yang kedua, ini terakhir yang kedua, janji saya. Ada namanya memahami hadis Nabi itu adalah melihat Nabi menggunakan sebagai metode. Contoh, akikah itu kan budaya jahiliyah yang diadopsi sama Nabi. Namanya itu atiroh. Kambing disembelih, lalu darahnya dikucurin ke kepala bayi. Yang dapat cuman anak laki-laki, anak perempuan gak dapat. Diadopsi sama Nabi, kambingnya disembelih,
minyak wanginya, kepala bayinya dikucurin minyak wangi. Ini berarti apa? Boleh mengadopsi budaya lama asal kemudian dimodifikasi sehingga tidak bertentangan dengan syariat tuh. Ya Bu ya. Jadi boleh kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kelihatannya nggak ada, tapi setelah ditelusuri ternyata ada. Maka kita perlu bertanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau notice ini di depan saya ada Bu Rofi, Pemret Kalimantan Pos. Kemarin saya berangkat sama beliau ke Uzbekistan dalam rangka 1000 cahaya untuk Imam Bukhari, mau bangun Taman Soekarno dan Perpustakaan Soekarno di lingkungan makam Imam Bukhari. Dan alhamdulillah gubernurnya sudah oke, kita mau riset. Dan ini nanti sama, kita juga mohon dukungan dari bapak-bapak ibu-ibu untuk program 1000 cahaya untuk Imam Bukhari itu. Bapak ibu-ibu, saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas silaturahimnya. Kemudian kita berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Rifki Muhammad Fathi MA yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu, karena melihat di kurang lebih 5 menit lagi kita akan buka puasa bersama. Sedikit himbauan, sekarang bakal ada buka puasa bersama tapi takjil terlebih dahulu ya. Tenang aja, makanannya ada. Tapi setelah takjil kita bakal sholat jamaah bersama di sini juga. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang merasa masih belum bersuci, berwudu, jadi setelah buka puasa takjil bisa langsung wudu di luar ya, benar? Oke. Mungkin acara selanjutnya yaitu pembacaan doa bersama sekaligus penutup. Mungkin bakal saya tutup dulu terlebih dahulu. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa hormat kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Rifki Muhammad Fathi MA untuk memimpin doa bersama. Mari Bapak Ibu kita membaca beberapa kalimat sebelum kita berbuka. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah masuk? Udah masuk ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan yang ada kurmanya dulu Pak. Dan kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur yang menyumbangkan tenaga, material ataupun makanan di acara bukber yang diadakan oleh KBB Kerukunan Bubuhan Banjar Jabodetabek. Kami mengucapkan syukron. Kira-kira aja.